Chapter 182 berjudul Clan yang Gentayangan. Cuaca di awal bulan Desember yang sejuk dan menyegarkan berubah menjadi dingin pada awal bulan September. Namun sinar matahari pukul 3 atau 4 sore masih terasa hangat. Clan menembus dinding spiritualitasnya, lalu menembus jendela kemudian melayang keluar. Dalam keadaan seperti ini, tubuh Clan tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Karena itu, ia merasa santai melayang-layang berkeliling kota Tingen. Pandangan Clan sama dengan pandangannya saat ia berada dalam mode spirit vision. Ia mampu melihat aura, warna emosi, dan warna-warna anggota tubuh seseorang. Ia samar-samar juga dapat merasakan keberadaan jiwa setiap orang. Jiwa mereka tampak elusif dan transparan. Dalam keadaan seperti ini, Clan merasa kalau ia bisa menyerang jiwa seseorang tanpa perlu menyerang tubuh fisik seseorang. Clan lalu melayang lagi menuju ke jalan Iron Cross Street. Di Lower Street, ia melihat aura-aura negatif seperti aura putus asa, kebencian, pesimis, rasa sakit, dan mati rasa. Tepat ketika Clan ingin melayang lebih rendah untuk melihat area itu lebih dekat, ia tiba-tiba merasa lemah sekali. Kelemahan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Clan lalu berkata dalam hati, "Spiritualitasku tak mampu bertahan lebih lama lagi." Clan menjadi khawatir. Ia lalu bergegas untuk segera pulang, namun ia punya ide yang lebih baik. "Aku kan dipanggil keluar. Jika aku mengakhiri pemanggilan, aku pasti akan kembali secara alami." Ia menenangkan diri dan dengan hati-hati mengamati dan merasakan area di sekitarnya. Ia menemukan sesuatu yang terhubung dengannya dari jarak yang sangat jauh tak terhingga, sekaligus sangat dekat dengannya. Hal itu membentuk suatu koneksi yang rumit. Melalui koneksi ini, Clan menggenggam charm Flaring Sun atau matahari yang berkobar erat-erat dan mengerahkan hasrat kuat untuk mengakhiri pemanggilan. Kemudian seketika itu muncul daya hisap yang sangat dahsyat dan mengerikan menenggelamkannya, dan sosoknya berubah dari transparan menjadi nyaris tak terlihat, dan dalam sekejap ia lenyap dari dunia nyata. Ia dengan cepat kembali ke dunia di atas kabut kelabu. Ia melihat tangannya yang masih menggenggam charm Flaring Sun. Clan telah menduga kalau ia memang bisa membawa benda dari luar masuk ke dunia di atas kabut kelabu atau sebaliknya. Ia tinggal mencari cara yang lebih efektif dan lebih bisa diterima. Clan memikirkan banyak sekali cara yang mungkin bisa ia coba, namun karena keterbatasan kekuatannya, ia belum bisa mencoba satupun. Clan semakin lemah dan ia segera bergegas keluar dari dunia di atas kabut kelabu itu dan turun kembali ke dunia nyata. Dalam sekejap, ia telah kembali ke kamarnya. Ia mengamati tubuhnya dan mendapati kalau charm Flaring Sun tak terbawa olehnya ke dunia nyata. Ini berarti charm itu tertinggal di dunia di atas kabut kelabu. Clan berencana setelah istirahat dan spiritualitasnya kembali pulih saat fajar, ia akan melakukan ritual pemanggilan lagi dan membawa charm Flaring Sun itu keluar dari dunia di atas kabut kelabu. Sebenarnya dengan ritual pemanggilan itu, mencari rumah dengan cerobong asap merah akan lebih mudah. Namun Clan tak bisa terlalu lama dalam mode pemanggilan itu. Spiritualitasnya belum cukup untuk terbang dalam waktu yang lama. Ia hanya bisa terbang dan melihat-lihat beberapa bangunan saja. Efisiensinya sangat rendah. Setelah kembali ke kamarnya, Clan tidak segera menghilangkan dinding spiritualitas di kamarnya, melainkan ia menulis surat untuk Tuan Asik yang sedang berada di Backland. Kepada Tuan Asik, baru-baru ini aku menerima kabar bahwa salah satu dari 7 laksamana bajak laut, laksamana muda Hurricane, Hilangos, telah menyusup ke Backland. Ia membawa benda mistis bernama Creeping Hunger. Benda ini memberi kemampuan yang mirip dengan Shepherd atau bahasa Indonesianya adalah gembala, yaitu Beyonder Sequence 5 yang bisa menelan berbagai jiwa dan mendapatkan kekuatan dari jiwa yang ditelannya. Konon ada batasan jumlah jiwa yang bisa disimpan dan diambil kekuatannya oleh benda mistis itu. Meski begitu, jiwa yang telah disimpan itu bisa diganti dengan jiwa yang baru dan mendapat kekuatan lain dari jiwa yang baru itu. Hilangos tampaknya memiliki banyak kekuatan Beyonder, dan aku tak yakin apa yang ia coba lakukan di Backland. Kabar yang kuterima menunjukkan bahwa ia mungkin mengincar benda yang sangat penting dan mistis yang dapat menjadikan Hilangos seorang Beyonder Sequence tinggi atau sekuat Beyonder Sequence tinggi. Clan menyampaikan kalau sumber informasinya adalah Nighthawks. Tidak mungkin Tuan Asik mengecek dan tanya kepada pemimpin Nighthawks kan?
Kalian tidak meminta bantuan secara langsung, tetapi membuatnya seolah-olah ia mengangkat topik tersebut dengan santai untuk memperingatkan Tuan Azik agar berhati-hati. Terlepas dari apakah Tuan Azik akan membantu atau tidak, kalian menyampaikan fondasi masalahnya dulu. Jadi, sewaktu-waktu kalian meminta bantuan, Tuan Azik sudah tahu dari mana sumber masalahnya. Dalang dibalik semua kebetulan-kebetulan yang telah terjadi, masih belum melakukan apapun. Dan aku masih belum menemukan petunjuk terkait. Alasanku menghubungimu secara tiba-tiba adalah untuk meminta arahan mengenai ritual pengorbanan atau persembahan. Aku menemukan hal seperti itu dalam misi baru-baru ini. Kalian beranggapan bahwa dengan petunjuk Tuan Azik dan deskripsi Desan, ia akan bisa melakukan ritual dengan baik. Kalian kemudian meniup peluit perunggu pemberian Tuan Azik dan muncullah pengirim pesan Tuan Azik. Ia mengaktifkan spirit vision-nya dan melihat tulang-tulang putih yang samar menyembur keluar dari mejanya bagai air mancur yang menjulang tinggi. Tulang-tulang putih itu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi monster ilusif namun besar. Kepalanya merobek dinding spiritualitas dan menembus atap. Kalian memandangi paha dan tubuh kerangka putih itu, serta lengannya yang terkulai. Melihat telapak tangannya yang terbuka, kalian menyerahkan surat yang telah ia lipat itu ke tulang. Tulang telapak tangan yang besar itu menyapu dan menangkap surat itu dengan kuat. Kemudian kalian mengambil peluit tembakanya dan meniupnya lagi tanpa ragu. Monster itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi tulang-tulang yang jatuh ke mejanya lalu tenggelam dan lenyap. Setelah melakukan itu semua, kalian menyingkirkan dinding spiritualitasnya. Di tengah angin yang tiba-tiba berhembus, ia tertatih-tatih menuju rak pakaian dan mengembalikan peluit tembaga itu ke tempatnya semula. Kemudian, ia bergegas menuju tempat tidurnya dan membenamkan kepalanya di sana. Saat tubuhnya menyentuh kasur yang empuk itu, ia pun tertidur dengan lelap. Selanjutnya kita masuk ke chapter 183 yang berjudul Pelajaran tentang Mediumship. Setelah makan malam, Klein basa-basi pada kedua saudara-saudaranya sebelum berbaring di sofa. Ia mengambil koran Awa Evening News yang baru saja diantar dan mulai membacanya dengan santai. Benson memasang ekspresi getir saat duduk di hadapan adik perempuannya. Di depannya terdapat meja makan yang telah dibersihkan oleh Bella. Di atas meja makan terdapat buku-buku tata bahasa, literatur klasik, catatan akuntansi, dan berbagai materi lainnya. Banyak sekali materi yang Benson pelajari. Di depan Melissa terdapat catatan dan alat-alat tulisnya. Rasanya seperti kembali ke 10 tahun yang lalu. Saat itu aku masih murid sekolah minggu gereja, keluh Benson. Meski begitu, ia tetap dengan kepala tertunduknya belajar dengan giat. Klein hanya menjawab, pengetahuan bisa merubah takdir seseorang. Catatan, sekolah minggu adalah sekolah yang diadakan oleh gereja-gereja, dan sekolah ini gratis. Anak-anak yang belajar di sana tidak melulu belajar tentang agama, namun juga belajar tentang basic-basic, hitung-hitung, membaca, dan lain-lain. Pengajar di sana adalah relawan jamaat gereja yang bisa mengajar. Oke, lanjut. Ruangan itu segera menjadi sunyi, hanya terdengar suara pena yang digoreskan di halaman atau buku yang dibalik. Bella telah selesai mencuci piring dan merapikan dapur. Kemudian ia kembali ke kamarnya di lantai 1, yaitu sebuah ruangan kecil yang dulunya adalah kamar tamu. Klein menyesap teh hitam sipinya sambil membaca koran, sesekali berbasa-basi dengan saudara-saudaranya. Rasanya sungguh menenangkan. Tiba-tiba, lampu gas di ruang tamu dan ruang makan mati bersama-sama seolah-olah kehabisan gas. Benson dan Melissa yang berada di ruang makan mendongak ke arah lampu, mencoba mencari tahu penyebabnya. Klein juga menatap lampu-lampu itu. Klein satu-satunya orang yang berada di ruang tamu, tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Bulu kuduknya berdiri tegak. Klein menarik lengannya dan berbalik untuk melihat. Ia melihat 5 jari kurus pucat tumbuh di ujung lidah, keluar dari mulut dengan deretan gigi tajam yang tidak beraturan. Secara refleks Klein memeriksa sakunya. Tangannya merasakan charm requiem, charm tidur, namun juga ia merasakan ada sebuah kertas yang telah dilipat rapi di sakunya. Itu adalah surat. Menyadari kalau makhluk tadi adalah pengirim pesan dari Madame Deli dan kertas di kantongnya adalah surat, Klein merasa lega. Saat itu, kelima jari pucat itu kembali menyentuh lengan Klein. Klein melihat Melissa hendak berdiri dan memeriksa lampu gas.
Glenn lalu segera menyembunyikan surat itu di bawah tumpukan koran di atas meja. Ia kemudian melihat jari-jari, lidah, dan deretan gigi tajam yang tak beraturan itu memudar dan menghilang dari sudut matanya. Wajah itu menghilang sepenuhnya. Lampu di ruang tamu dan ruang makan kembali normal. Aneh, Melissa cemberut, tidak menemukan apa yang salah pada lampu, bahkan setelah ia mengecek dengan seksama. Glenn lalu berkata dalam hati, "Mengapa di rumah kami wanita yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti ini, sementara para pria hanya menonton dari samping?" Ketika roh memiliki kemampuan menampakkan diri, bahkan orang biasa pun dapat melihatnya. Apa yang baru saja terjadi adalah sebuah contoh. Setelah membahas masalah lampu gas, saudara-saudara Moretti kembali terdiam. Benson dan Melissa kembali menyelami lautan pengetahuan. Glenn menggunakan koran sebagai cover dan membuka surat itu dengan satu tangan. Ia mulai membaca belasan surat dari sekuens 6, Spirit Guide atau bahasa Indonesianya adalah pemandu roh, Deli Simone. Aku tekankan lagi, aku lebih suka gelar Spirit Medium atau bahasa Indonesianya adalah medium arwah. Aku akan memberikan jawaban positif terkait pertanyaanmu. Ya, ritual mediumship juga dapat digunakan pada makhluk hidup, bukan hanya pada manusia yang hidup. Namun, hal itu akan merepotkan dan memunculkan beberapa tingkat bahaya. Jiwa-jiwa yang ditinggalkan oleh orang mati itu murni. Jiwa-jiwa itu memiliki sedikit ketidakmurnian atau pikiran yang kacau. Kita dapat berkomunikasi dengan mereka, mengajukan pertanyaan, dan menerima jawaban tanpa hambatan apapun. Tentu saja, kau dapat menggunakan metode ramalan mimpi untuk menerima gambaran langsung dari mereka. Namun, hal itu tidak dapat diterapkan pada manusia hidup. Subjek masih hidup memiliki kemampuan dan akan melawan komunikasi antar jiwa yang tidak dilindungi. Bibir Glenn berkedut saat membaca surat itu. Ia memastikan bahwa Deli sendirilah yang menulis surat ini. Komunikasi tanpa perlindungan. Memang begitulah cara bicara Deli. Glenn kembali membaca surat itu setelah melirik sekilas ke arah saudara-saudaranya. Jika jiwa target melawan, kita hanya punya dua metode ketika menghadapi situasi seperti ini. Pertama, kita bisa menggunakan spiritualitas kita yang kuat dan ritual mediumship yang terstruktur untuk mengatasi perlawanan subjek dengan menggunakan metode komunikasi yang biadab. Kedua, kita bisa menggunakan obat-obatan untuk membuat subjek rileks. Yang paling sering aku gunakan adalah bahan-bahan penenang, saripati amanta, dan obat mata roh. Aku yakin kau pasti punya kesan yang membekas tentang hal itu. Catatan, dulu saat pertama kali Glenn bertemu dengan Madame Deli menggunakan saripati amanta ini dan obat mata roh untuk berkomunikasi dengan jiwa Glenn. Oke, lanjut. Singkatnya, surat itu berisi tentang metode Deli untuk berkomunikasi dengan jiwa orang yang masih hidup dan beyonder yang bahkan sudah menjadi gila. Saat komunikasi dengan jiwa seseorang, spirit medium punya banyak sekali kemampuan untuk melindungi jiwanya sendiri dari pengaruh jiwa target. Namun Glenn berbeda, ia bukanlah spirit medium, apalagi jika berkomunikasi dengan jiwa seorang sekuens 7 psikiatris yang sudah gila. Jadi untuk mengantisipasi terpengaruh oleh jiwa target, Glenn harus bisa mempertahankan kesadarannya sendiri dan rasionalitasnya sendiri. Bagian terakhir dari surat itu, Deli memberitahu Glenn tentang obat-obatan untuk membuat subjek rileks yang bisa Glenn dapatkan di dalam gerbang Canis. Glenn meletakkan korannya dan berdiri, kemudian masuk ke kamar mandi dan membakar surat itu dengan spiritualitasnya sebelum melemparkan abunya ke dalam toilet dan menyiramnya. Pada malam itu, Glenn sekali lagi mencoba ritual pemanggilan dirinya sendiri dan membawa Charm Valensan kembali ke dunia fisik dan ke kamarnya. Ia tidak menerima surat balasan dari Tuan Azik, meskipun ia mengharapkan balasan yang cepat. Glenn lalu bergumam dalam hati. Mungkin ia butuh waktu untuk mengingat kembali pengetahuannya. Atau mungkin ia tidak punya waktu untuk membalas surat saat ini. Atau mungkin ia khawatir akan mengganggu tidurku. Glenn menghilangkan dinding spiritualitas sambil berspekulasi. Ia berjalan menuju tempat tidur. Keesokan harinya, hari Selasa pagi, Glenn memasuki perusahaan keamanan Blackthorn dan mengetuk pintu kantor kapten seperti hari-hari biasanya. Selanjutnya kita masuk ke chapter 184 yang berjudul Di Balik Pintu Gerbang. Kapten Dunn yang sedang menikmati roti sandwich panggang dengan mentega dan secangkir kopi sebagai sarapannya mempersilahkan Glenn masuk.
Glenn kemudian masuk dan duduk di kursi, menunggu dengan diam, tak mau mengganggu sarapan Kapten Dunn. Setelah Dunn selesai, ia bertanya pada Glenn, ada perlu apa? Glenn lalu menyampaikan hal terkait hasil pertemuannya dengan Dr. Dexter Guderian. Jadi, sebelum Hood Eugene jadi gila, ada seseorang yang sering mengunjunginya. Orang itu adalah Lanevus. Lanevus, penipu yang mengaku kalau ia telah membeli tambang besi dengan persediaan biji besi yang melimpah. Dengan kemampuannya yang sangat pandai untuk berbicara, ia berhasil menipu para orang kaya untuk investasi di tambang besi abal-abal itu. Dan setelah uang terkumpul banyak, ia kabur dengan membawa kurang lebih 10.000 pound. Salah satu korban bahkan menunangkan anaknya dengan Lanevus. Lanevus pun menghamilinya kemudian kabur. Catatan bagi yang lupa, tunangan Lanevus ini bernama Megos ya. Oke, lanjut. Mendengar cerita dari Glenn, Dunn menduga kalau Lanevus kemungkinan adalah Beyonder Sequence 8 Swindler atau bahasa Indonesianya adalah penipu dari jalur marauder atau perampok. Karena perusahaan baja yang didirikan Lanevus berada di selatan dan para korban memiliki keyakinan yang berbeda-beda, kasus ini akhirnya tidak dilimpahkan kepada Nighthawks. Sekalipun ada bukti keterlibatan Beyonder dalam kasus ini akan tetap dilimpahkan pada Mandate Punisher. Dunn dengan sangat peka kemudian bertanya pada Glenn, lalu apa yang kau ingin lakukan? Glenn bergumam dalam hati, Kapten, bisakah kau tidak terlalu peka? Glenn lalu menjawab dengan wajah serius. Aku ingin bicara dengan Hood Eugene melalui ritual mediumship dan mencari tahu mengapa Lanevus datang mencarinya. Aku ingin tahu apakah kunjungan itu berhubungan langsung dengan kegilaannya. Glenn lalu menjelaskan kalau ritual mediumship membutuhkan bahan-bahan tertentu seperti ekstrak amanta, obat mata roh, dan bahan-bahan penenang. Dunn pun langsung menanggapi, hari ini kebetulan Dunn Smith mendapat jadwal untuk mengawasi rumah sakit jiwa. Jadi, Glenn dan Kapten Dunn bisa bekerja sama untuk menemui Hood Eugene. Tentu saja secara rahasia. Kapten Dunn menjaga pintu sementara Glenn melakukan ritualnya. Dan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Glenn bisa didapatkan di dalam gerbang Canis. Kapten pun menyuruh Glenn membuat surat permohonan untuk itu dan segera ke gerbang Canis. Setelah membuat surat permohonan, dan Dunn Smith membubuhkan stempel dan menandatanganinya, Glenn membawa surat permohonan itu ke ruang bawah tanah dan berjalan sepanjang koridor yang diterangi oleh lampu gas menuju gerbang Canis. Ini akan menjadi kali pertama Glenn masuk ke gerbang Canis. Ia pertama-tama menyerahkan surat permintaan itu kepada si Catron yang sedang bertugas pada hari itu untuk keperluan pendaftaran. Kemudian Glenn mengambil kembali surat permohonan permintaan yang kini telah ditandatangani oleh si Catron. Kemudian ia mengetuk pintu gerbang Canis dan merasakan betapa kosong dan jauhnya gema yang terdengar. Ia tidak mendengar langkah kaki, tapi dalam waktu setengah menit gerbang dengan 7 lambang suci kegelapan itu terbuka dengan derit. Gerbang Canis hanya terbuka sedikit, yang memungkinkan hanya satu orang saja yang bisa lewat. Glenn kemudian masuk dengan bantuan penerangan dari lampu gas di kedua sisi koridor. Di balik gerbang terdapat seorang pria tua dengan wajah keriput dan rambut yang menipis. Ia mengenakan jubah hitam klasik dan memegang lentera lumbung. Cahaya lilin yang redup bersinar melalui kaca menerangi wajah tanpa ekspresi pria tua itu yang merupakan campuran cahaya dan kegelapan. Mata biru mudanya bagaikan es yang telah membeku selama 1000 tahun. Dokumen, kata pria tua itu dengan suara serak. Glenn pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya, karena setiap senja ia akan keluar dari bilik gerbang Canis bersama dengan rekan-rekannya. Mereka akan melewati ruang jaga dan menyusuri lorong menuju ke Katedral Saint Helena. Mereka adalah Nighthawks yang telah menua dan menawarkan diri untuk berjaga di dalam. Sepengetahuan Glenn, ada 5 orang yang berjaga. Ini surat permohonanku. Glenn menyerahkan dokumen di tangannya kepada lelaki tua itu. Penjaga bermata biru muda itu mengangkat lentera lumbung dan memeriksa berkas permohonan dengan seksama. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia minggir dan membiarkan Glenn lewat. Glenn melewati gerbang Canis dengan perlahan. Ia belum sempat melihat sekeliling dengan seksama ketika ia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Itu bukan dinginnya musim dingin, melainkan hawa dingin yang akan membuat spiritualitas manusia menggigil. Glenn mengangkat pandangannya dan memandang jauh. Ia melihat banyak tempat lilin muncul di dinding secara berurutan. Ada lilin-lilin perak berukir di atasnya.
Api memancarkan kilau biru tanpa kedipan. Krek. Penjaga menutup gerbang Canis dan suasana menjadi sangat sunyi. Terdapat jalan setapak lebar di hadapan Klein. Jalan setapak yang dilapisi lempengan batu kuno. Di kedua sisi jalan setapak terdapat pintu-pintu batu yang bertuliskan bahan-bahan, obat-obatan, informasi, dan seterusnya. Di ujung jalan setapak terdapat tangga yang terhubung ke lantai bawah. Tangga itu memanjang ke dalam kegelapan seolah-olah terhubung ke jurang. Ini seharusnya terhubung ke lokasi-lokasi artefak yang disegel. Kudengar ada beberapa lantai. Aku penasaran lantai mana yang menyimpan Abu Senselena. Klein beradaptasi dengan cahaya terang di balik gerbang dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak berbentuk menyentuh kulitnya. Klein merinding. Ia lalu mengaktifkan Spirit Vision-nya. Klein kemudian melihat seluruh area di gerbang Canis. Area itu dipenuhi garis-garis hitam halus. Garis-garis itu bergoyang pelan, terkadang bergerombol, terkadang memanjang. Garis-garis itu terjalin erat tanpa celah. Inikah kekuatan penyegel di balik gerbang Canis? Klein mengangguk tanpa sadar. Ia mengendalikan pikirannya dan mengikuti penjaga gerbang Canis yang memandunya. Mereka melewati pintu batu yang berat dan berlabel ruang obat. Tak lama kemudian ia menemukan ekstrak amanta, obat mata roh, dan bahan-bahan penenang dengan mengikuti label alfabet. Ia pernah melihat 2 botol pertama sebelumnya, tetapi ia baru pertama kali mengambil botol yang kedua. Ia melihat cairan biru beriak di dalam botol kaca bening itu. Entah kenapa, melihat cairan itu membuatnya merasa seperti berada di pelukan seorang ibu. Di botol itu ada label. Label itu menunjukkan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa yang masih lama. Untungnya masih bisa digunakan. Klein mengambil 3 botol kecil obat itu dan berjalan kembali ke gerbang Canis ditemani oleh penjaga. Ia menepis rasa dingin yang menusuk jiwanya dan pengalaman menyeramkan disapu oleh garis-garis hitam itu. Ketika gerbang Canis tertutup dan Klein sudah keluar, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Berdiam di sana terlalu lama akan mempengaruhi tubuh dan jiwa. Tidak heran para penjaga harus menjadi sukarelawan. Menjelang fajar, Klein menggunakan teknik khusus untuk mengunci kamar tidurnya. Ia mendorong jendela Oriel hingga terbuka dan melompat turun, keluar. Ketinggian 2 lantai rumahnya tidak membahayakan dirinya yang ada di sana. Ia mendarat dengan mantap tanpa goyah sama sekali. Kereta kuda Nighthawk sudah terparkir di seberang, menunggunya. Tanpa basa-basi lagi, Klein segera tiba di rumah sakit jiwa Tingen di Northborough. Mengikuti instruksi kapten, ia mengambil jalan memutar ke salah satu sudut tanpa lampu jalan di mana ia melihat Dun Smith yang sedang menunggu. "Ayo masuk." Dun mengangguk sedikit. "Aku sudah memastikan tidak ada orang di sekitar." "Baiklah." Klein segera mendekat. Ia mengikuti Dun dari dekat. Dengan bantuan permukaan dinding yang bergelombang, mereka melompat diam-diam ke dalam rumah sakit jiwa dengan cepat dan lincah, dengan keseimbangan yang luar biasa. Dun berbalik dan melihat. Ia mengangguk kecil sebagai tanda setuju. Mereka berdua berjongkok dan diam-diam bergerak, menyusuri taman kecil rumah sakit. Mereka kemudian memasuki gedung 3 lantai di rumah sakit jiwa dan tiba di lantai atas tempat kamar Hood Eugene berada. Karena Hood Eugene berpotensi menjadi kasar setelah ia menjadi gila, ia ditempatkan di satu kamar. Untungnya, para Nighthawks yang mengawasi tidak menyia-nyiakan upaya mereka selama pengawasan, dan telah membuat salinan kunci kamar sejak lama. Kling! Kunci diklik pelan dan Dun masuk lebih dulu. Klein mengalihkan pandangannya melewati sosok dan melihat orang yang duduk di tempat tidur. Wajah Hood Eugene panjang dan kurus. Rongga matanya cekung dan rambut pirangnya acak-acakan. Hood Eugene menatap jendela berjeruji logam dengan mata biru keabu-abuannya. Ia menatap bulan merah tua di luar. Klein menutup pintu kamar dan tertawa kecil sambil bertanya dengan santai. "Kenapa kau belum tidur?" Dun terkejut dan tiba-tiba ia teringat bahwa Klein sekarang adalah seorang clown Sequence 8. Karena itu, Dun tetap diam dan mundur ke sudut ruangan. Hood Eugene menoleh dan menatap Klein. Ia tertawa bodoh dan menjawab, "Aku sedang menunggu kueku." Chapter 185 berjudul Dunia Spiritual. Menunggu kue? Itu sungguh bukan jawaban yang kuharapkan.
Tapi tentu saja, jika aku bisa tahu jawaban seorang pasien gangguan jiwa, bukankah itu berarti aku sendiri juga gila? Pikiran itu terlintas di benak Clint. Ia mempertahankan senyum santainya seolah sedang mengobrol dengan seorang teman. Siapa yang akan mengirimimu kue? Ekspresi Eugene langsung berubah, wajahnya muram dan tertekan. Tidak ada kue. Tidak ada kue. Kau mencuri kueku. Suaranya tiba-tiba melengking saat ia melotot marah ke arah Clint. Tanpa menunggu Clint berbicara, ia berteriak dan membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya. Setelah itu, ia melompat dari kasurnya. Air liur menetes dari mulutnya. Ia mendekati Clint dengan satu langkah dan mengulurkan tangannya mencoba meraih bahu Clint. Ia ingin menarik Clint ke arahnya dan menggigitnya. Meskipun dengan serangan yang mendadak itu, Clint bisa bereaksi cepat, walaupun tampak sedikit gugup. Ia segera menekuk lututnya dan berjongkok, kemudian menghantamkan bahunya ke perut Hood Eugene, menyebabkan mata Hood Eugene memutih dan air liur menetes dari mulutnya. Namun Hood Eugene tak berhenti bergerak. Ia memanfaatkan momentum itu untuk mencoba memeluk Clint dengan erat. Clint berguling ke samping, gerakannya halus seolah telah dilatih ratusan kali. Ia mendarat dengan tangan kanannya dan berdiri dengan cara salto. Ia berencana untuk menyerang dan menghantam ke depan untuk melumpuhkan lawannya itu. Namun saat itu Hood Eugene hanya berdiri terpaku di sana. Matanya kehilangan fokus, kosong dan kehilangan arah. Clint membeku sesaat. Ia menoleh ke sudut ruangan melihat Dun Smith dengan jaket windbreaker hitam dan topi yang senadanya. Ia mengepalkan kedua tangannya erat dan menunduk. Kapten menarik Hood Eugene ke dalam mimpi. Setelah sadar akan hal itu, Clint menghentikan serangan berikutnya dan mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan belati ritual perak yang tak dapat melukai siapapun. Ia menggunakannya untuk menciptakan dinding spiritualitas. Clint lalu meneteskan cairan bening yang diekstrak dari vanili malam, bunga tidur, dan kamomil ke dalam nyala lilin yang melambangkan atau mewakili dirinya, membuat aroma yang menenangkan menyebar ke seluruh ruangan. Kegelisahan, amarah, dan nafsu Hood Eugene lenyap sepenuhnya. Ia kembali duduk dengan lesu di tempat tidurnya dan menatap bulan merah tua di luar jendela dengan linglung. Matanya kembali kehilangan fokus saat kedamaian kembali menyelimuti. Clint hanya dapat menggunakan obat penenang Eye of Spirit atau bahasa Indonesianya adalah mata roh untuk membuat jiwa Hood Eugene menjadi tertidur setelah mengatasi garis pertahanan Hood Eugene yang terakhir. Clint bergumam dalam hati. Lagi pula, aku bukan seorang spirit medium yang profesional. Clint sudah mempunyai rencana sebelum datang. Ia mengeluarkan satu set kartu tarot dari sakunya. Set kartu ini berisi 22 kartu Mayor Arcana. Ini kartu tarot ya. Sehingga mudah dibawa-bawa. Itu adalah senjata yang berhasil diupayakan oleh Clint. Setiap kartu dilapisi dengan benang logam yang terbuat dari perak murni. Masing-masing kartu mampu membunuh makhluk hidup. Polanya rumit dan indah, membuat Clint merasa kalau kartu itu seperti barang koleksi dan bukan digunakan untuk melawan musuh. Catatan, Clint saat ini sudah menjadi clown atau badut ya, sequence 8. Salah satu kekuatan clown adalah membuat kartu atau kertas yang tidak terlalu tajam menjadi sangat kuat sehingga bila dilempar akan menancap dan kartu itu sangat tajam. Dengan hanya menggunakan satu tangan, Clint mengambil separuh kartu bagian atas dan meletakkannya ke bagian bawah tumpukan kartu tanpa kartu itu menyentuh lantai. Clint melakukannya beberapa kali, kemudian ia tersenyum pada Hood Eugene. Ayo main kartu. Kartu? Hood Eugene mengalihkan pandangannya dari luar jendela sambil mengulang istilah itu dengan linglung. Clint tidak menjawab. Ia meletakkan setumpuk kartu tarot ke telapak tangan Hood Eugene dengan ketulusan yang tak terbantahkan. Hood Eugene menirukan gerakan Clint tadi, berusaha sekuat tenaga mengambil separuh kartu bagian atas dengan satu tangan dan menaruhnya di bagian bawah tumpukan kartu hingga berhasil. Perhatian pasien gangguan jiwa itu perlahan teralih ke kartu-kartu yang bertekstur indah di tangannya. Ia membuka kartu pertama. Itu adalah gambar The Hangman atau pria yang digantung. Clint mengangguk sambil berpikir. Ia mengambil kesempatan itu untuk meraih obat mata roh. Ia meneteskan cairan berwarna kuning itu ke nyala lilin yang masih mewakili dirinya. Aroma alkohol menyebar, menimbulkan perasaan mabuk bagi siapapun yang menghirupnya. Hood Eugene melamun sedikit demi sedikit, pandangannya kehilangan fokus. Setumpuk tarot di tangannya jatuh ke tempat tidur. Namun ia tetap duduk tegap, tanpa membungkuk.
Clint menggunakan cogitation untuk melawan efek mimpi obat itu yang membuatnya pusing. Ia mengeluarkan botol logam lain dari sakunya dan memutar tutupnya hingga terbuka, lalu menuangkan cairan biru ke dalam mulutnya. Cairan sedingin es itu mengalir melalui tenggorokannya, turun ke kerongkongannya, dan masuk ke perutnya. Clint langsung merasa luar biasa terjaga tanpa ada rasa kantuk sedikit pun. Ia menghembuskan nafas perlahan, lalu mengeluarkan ekstrak, minyak esensial, dan bubuk herbal lainnya, meneteskannya ke lilin yang melambangkan Dewi Evernight. Dalam kabut tipis, ia mundur 2 langkah dan bergumam khidmat dalam bahasa Hermes. Aku berdoa memohon kekuatan malam yang gelap. Aku berdoa memohon kekuatan misteri. Aku berdoa memohon rahmat kasih Sang Dewi. Aku berdoa agar engkau mengizinkanku berkomunikasi dengan spiritualitas seseorang di depanku. Hood Eugene. Mantra-mantra bergema di seluruh ruangan, dan Clint melihat nyala lilin yang kini telah menghitam, menyebar luas. Ia tidak menghindarinya, ia membiarkan malam yang gelap menyelimutinya. Dalam pikiran yang luar biasa jernih ini, ia merasakan rohnya meninggalkan perlindungan tubuhnya dan memasuki ruang yang mirip dengan angkasa luar. Di sekelilingnya kegelapan yang sunyi dan tak terbatas. Langit di atasnya dipenuhi sosok-sosok transparan yang tak terlukiskan dan tak terhitung jumlahnya. Ada juga garis-garis warna yang berbeda-beda. Kemegahan berkilau yang menyimpan pengetahuan tak terbatas. Ini dunia spiritual. Clint tak lagi asing dengan hal ini. Tepat saat ia memikirkan hal itu, sebuah dunia berkabut muncul di hadapannya. Dunia itu diselimuti oleh dinding tornado cahaya redup. Clint tahu bahwa itu adalah salah satu lapisan dari bagian tubuh non-fisik Hood Eugene yang mewakili body of heart and mind. Tahu bahasa Indonesianya, tubuh hati dan pikiran. Catatan, bagi yang bingung, lapisan tubuh non-fisik ini pernah dijelaskan di chapter 32 ya. Oke lanjut. Karena itu, ia membungkuk, melubangi dinding yang berupa tornado itu. Seketika, ia melihat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya. Ia mendengar suara ribuan orang berbisik-bisik membicarakan sesuatu. Bisikan itu sangat kacau dan tak masuk akal. Beberapa berisi pujian atas keanggunan seorang wanita, lalu berubah menjadi deskripsi rasa lega setelah menggunakan toilet. Beberapa berawal dari tangisan, lalu berubah jadi kegembiraan yang meluap-luap. Pikiran-pikiran gila itu mencengkeram dan menggerogoti jiwa Clint, mencoba untuk menyerapnya. Namun Clint tetap mempertahankan kejernihan pikiran dan rasionalitasnya. Dengan cepat terbang menuju dunia spiritual Hood Eugene. Ini seperti konser yang menyenangkan dibanding dengan bisikan dan lolongan mengerikan yang kudengar saat memasuki dunia di atas kabut kelabu. Clint tersenyum. Diam-diam ia berjalan menembus tornado. Ia melihat Hood Eugene yang tampak pusing dan tembus pandang. Psikiatris Sequence 7. Ini sama seperti di dunia luar. Hood Eugene memandang dengan ekspresi linglung. Clint berhenti di depannya dan bertanya dengan lembut, "Apakah kau kenal Lanefus?" Hood Eugene menjawab dengan datar, "Iya." Cahaya di sekitar mereka berubah, seolah-olah Hood Eugene sedang memperlihatkan lautan spiritualnya. Dengan cepat, cahaya yang saling bertautan itu menampakkan seorang pria berkacamata berpenampilan biasa-biasa saja dengan senyum sarkastik. Itu adalah Lanefus yang sama yang dilihat Clint dalam surat perintah penangkapan. Clint mengangguk puas dan menenangkan diri. Ia mengajukan pertanyaan yang terarah. "Mengapa Lanefus menemuimu?" Kemudian Hood Eugene menjawab. Dia bilang... Suara Hood Eugene perlahan melembut, tiba-tiba berubah menjadi suara yang lebih berkarismatik dan tertawa sedikit maniak. "Hood Eugene, ini era terburuk, tapi juga era terbaik. Selama kau memanfaatkan kesempatan ini, kita bisa menjadi penguasa dunia ini. Kita bisa menjadi makhluk abadi yang sejati. Selama kau bersedia membantu, aku tidak hanya akan memberitahumu cara menguasai ramuanmu dan menghindari kehilangan kendali. Aku juga berjanji kau akan naik ke tahap keilahian di masa depan. Keilahian yang abadi. Kau pasti bisa melihat kehadiran sosok di belakangku kan? Janjiku adalah janjinya. Dalam arti tertentu, para psikologi alkemis terhubung dengannya. Jangan ragu, psikologi alkemis tidak cukup kuat saat ini. Mereka tidak mampu memberimu bantuan yang cukup. Apa kau mau bertahan di level ini seumur hidupmu? Clint berkata dalam hati. Metode untuk menguasai ramuan tanpa kehilangan kendali. Kenapa ini terdengar
seperti caraku membujuk orang lain dengan metode acting. Lanifus memang punya ambisi yang tinggi. Dia baru sekuens 8, tapi dia sudah bicara soal memanipulasi kualitas keilahian. Sebenarnya, sosok tersembunyi apa yang mendukungnya? Catatan, sosok tersembunyi di dunia ini tergolong banyak ya. Ada hidden sage, ada true creator atau pencipta sejati, ada primordial demones atau iblis wanita purba, yang sebagian besar disembah oleh organisasi rahasia. Oke, lanjut. Orang ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu, dan bukan hanya untuk menipu uang orang. Atau mungkinkah melakukan penipuan hanya hobinya? Klein banyak berpikir sambil mendengarkan. Ketika Hood Eugene berhenti bicara, ia segera melanjutkan. Bantuan seperti apa yang Lanifus inginkan darimu? Hood Eugene tidak langsung menjawab. Dunia spiritualnya menjadi sunyi. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia menjawab dengan nada tak menentu. Tolong. Hood Eugene tertawa. Aku membantu. Aku membuat. Kata-katanya terhenti tiba-tiba. Cahaya dan kegelapan di sekitarnya yang mewakili lautan spiritual dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Membentuk altar gelap yang mencekam dan menyeramkan. Di atas altar terdapat sebuah salib. Sepertinya ada sesuatu yang tergantung di salib itu. Begitu pula benda-benda yang tampak tak jelas bertumpuk di bawahnya. Cahaya dan kegelapan silih berganti, dan saat benda yang tergantung itu hampir menjadi lebih jelas, seluruh dunia spiritual berguncang seolah-olah sedang mengalami gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Astaga, Klein mendapat firasat bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan terbang menuju tornado pikiran yang kacau itu untuk melarikan diri. Selanjutnya kita masuk ke chapter 186 yang berjudul Kapten yang Tampan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Klein. Ocehan sejuta orang memenuhi telinganya. Namun Klein tak mempedulikannya. Kemampuannya sebagai clown memberitahunya bahwa jiwanya akan ditelan oleh bayangan hitam yang membesar dengan cepat. Bayangan hitam itu adalah sebuah salib besar dan sepertinya ada seorang yang disalib terbalik di salib itu. Pusaran pikiran yang kacau itu melepaskan muatannya keluar dan perlahan dunia spiritual Hood Eugene hancur. Klein menyadari bahwa ia telah melampaui kecepatan terbang tercepatnya dari percobaan sebelumnya. Jiwanya menjadi jauh lebih kuat setelah ia sempat bercampur dengan sebagian kekuatan dari ruang misterius di atas kabut kelabu. Tepat ketika bayangan salib itu akan menelannya sepenuhnya, ia melesat keluar dari dunia yang kabur itu dan merasakan tubuh fisiknya. Ia berhasil keluar dari kondisi medium tepat waktu. Saat itu juga ia melihat sisik-sisik hitam tumbuh satu demi satu di wajah Hood Eugene. Pupil matanya yang kosong berubah menjadi celah, menjadi sangat dingin dan kejam. Sial, dia akan kehilangan kendali. Pupil mata Klein mengerut, dan sebelum ia sempat bereaksi, ia melihat sosok menggunakan jaket windbreaker hitam selutut dan topi top hat melangkah 2 langkah lebar di depan Hood Eugene. Dia kemudian mengangkat revolver dan mengarahkannya ke kepala pria itu. Dunsmith menembakkan 5 peluru berturut-turut. Kepala Hood Eugene tiba-tiba meledak seperti semangka yang jatuh dari ketinggian. Hujan badai merah putih memercik ke setiap sudut ruangan. Kapten Dunn telah menghabisi Hood Eugene sebelum ia kehilangan kendali sepenuhnya. Klein yang berjarak 50 cm dari Hood Eugene berlumuran darah. Ia menatap Dunsmith dengan linglung. Entah kenapa, ia merasa bahwa Kapten Dunn sangat tampan saat itu. Apakah terjadi insiden? Dunn menyimpan revolvernya dan memperhatikan tubuh Hood Eugene yang kepalanya hancur itu jatuh ke lantai. Saat Klein hendak menyusun kata-katanya, ia melihat tubuh itu telah berubah menjadi tumpukan daging berdarah dalam beberapa detik, dan seragam rumah sakit jiwa yang menutupinya tampak telah sobek-sobek. Mayat Hood Eugene hanya tersisa beberapa bagian yang utuh. Ada puluhan sisik yang berkelip-kelip dengan kilau hitam, dan jantungnya yang telah berubah menjadi kristal dan biru pucat. Jantung itu memiliki kilau yang magis seperti berlian yang membiaskan cahaya yang masuk. Jantung itu bisa menenangkan seseorang atau membuatnya gelisah. Jantung itu bisa menciptakan ketegangan atau menciptakan kekacauan. Namun selain itu, tidak ada yang istimewa lagi. Benda ini seharusnya bisa dikendalikan, kata Dunsmith. Setelah Dunsmith memasukkan revolvernya ke sarung,
Ia mengeluarkan sarung tangan hitam dan memakainya di tangan kanannya. Ia kemudian berjongkok untuk mengambil jantung kristal itu. Benda yang bisa dikendalikan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Kapten, benda itu bisa digunakan sebagai bahan utama formula psikiatris sequence 7. Tapi apakah itu akan membuat Beyonder tingkat lanjut akan kehilangan kendali dengan lebih mudah? Clint mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka darah dari wajah dan tubuhnya. Ia kemudian mengambil kartu tarot buatannya dan membersihkan permukaannya. Ia menatap ke lantai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sisik hitam ini termasuk dalam benda apa? Ini termasuk bahan-bahan yang terkontaminasi kekuatan Beyonder. Bahan-bahan ini bisa dibuat menjadi benda-benda yang memiliki efek jangka panjang. Misalnya, kemampuan peluru pemburu iblis kita untuk melukai roh atau monster yang telah mati akan berkurang drastis begitu melewati batas 3 bulan. Hanya sedikit kekuatan yang akan tersisa. Jika bahan yang digunakan adalah seperti sisik hitam, masa efektifnya bisa mencapai 1 atau 2 tahun. Dan efeknya akan jauh lebih baik. Tentu saja karena karakteristiknya, sisik hitam jelas tidak cocok untuk dibuat menjadi peluru pemburu iblis. Jelas Dun sambil mengambil selembar kertas dari Clint untuk membungkus jantung biru dan sisik hitam. Apakah ini sama seperti bahan-bahan yang kita gunakan sebagai bahan pelengkap untuk ramuan? Tanya Clint. Dun berdiri kembali dan mengangguk kecil. Benar. Kemudian Clint menjelaskan apa yang dilihatnya di dalam dunia spiritual Hood Eugene kepada Dun Smith. Ia melihat sosok yang digantung terbalik di sebuah salib, dan itu mirip dengan apa yang dilihat oleh Dun saat berada dalam mimpi Hannes Vincent tempo hari. Sosok itu adalah The True Creator atau Sang Pencipta Sejati. Catatan, bagi yang lupa, Hannes Vincent itu adalah guru mistisismenya Selena, teman Melissa ya, karena Selena mengintip mantra-mantranya dan membuat tragedi cermin ajaib tempo hari. Hal itu memicu penyelidikan Nighthawks terhadapnya. Hannes pun meninggal tanpa sebab yang jelas. Tadi ketika Hood Eugene membuka salah satu kartu tarot dan yang muncul adalah kartu The Hangman, Clint sebenarnya sudah menduganya. Namun ia tak pernah menyangka kartu itu akan ditampilkan seperti itu di dalam dunia spiritual Hood Eugene. Tentu saja tadi itu hanya kontak tidak langsung. Tidak akan sebanding dengan saat ia memata-matai Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi secara langsung. Hal terburuknya hanyalah cedera ringan atau kerusakan ringan. Jika kunjungan Lanevus pada Hood Eugene berhubungan dengan The True Creator atau pencipta sejati, berarti Lanevus punya hubungan dengan Ordo Aurora. Bagi yang lupa, Ordo Aurora ini menyembah True Creator ya. Oke lanjut. Lanevus memujuk Hood Eugene untuk memberikan bantuan dan iming-iming metode acting dan mencapai tahap keilahian yang abadi. Bantuan itu berhubungan dengan altar yang gelap, mencekam, dan menyeramkan. Clint curiga jika Lanevus sedang merencanakan sesuatu. Jika diingat-ingat lagi, saat tragedi di perpustakaan, Clint membunuh salah satu Ordo Aurora dan menemukan surat yang ditulis oleh salah satu anggota Ordo Aurora itu untuk Tuan Z. Dalam surat, ia menyebutkan bahwa ia sedang menunggu kesempatan yang tepat, sesuatu tentang datangnya akhir zaman. Ia akan mempersembahkan semua domba di Tingen kepada dewanya atau Tuhannya. Apakah ini ada hubungannya dengan rencana Lanevus? Mungkinkah Lanevus adalah Tuan Z dari Ordo Aurora? Tapi jika dilihat dari aksinya yang mencolok, kemungkinan itu kecil. Karena jika aksi penipuannya terendus polisi, ia harus kabur dari Tingen dan rencananya pasti akan gagal. Kapten Dun lalu mengajak Clint untuk menghapus jejak mereka dari tempat meninggalnya Hood Eugene. Tapi tetap menunjukkan kalau Hood Eugene dibunuh, agar psikologi alkemis atau organisasi lain yang mengawasi rumah sakit jiwa bertindak. Mereka mungkin tahu sesuatu. Kapten Dun lalu berkata, kasus penipuan Lanevus masih ditangani kepolisian atau mungkin dilimpahkan kepada Mandate Punisher. Kita akan bergabung dalam penyelidikan dengan mengatakan kalau kita mendapatkan petunjuk saat menyelidiki Ordo Aurora. Lalu kita akan bekerja sama dengan Mandate Punisher dan Missionary Halfman. Kita akan memusatkan pasukan di Tingen dan menyelidiki semua orang yang terkait dengan Lanevus. Kita bisa minta bantuan dari Keuskupan Banglen dan Katedral Suci jika diperlukan. Setelah semua jejak telah dihapus, mereka berdua meninggalkan rumah sakit jiwa dengan memanjat pagar. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Dun menyuruh Clint pulang dan istirahat. Baiklah, Kapten. Clint bukanlah seorang sleepless yang hanya butuh tidur 2 hingga 3 jam sehari. Ia segera berpamitan kepada Kapten dan naik kereta kuda khusus Nighthawks yang menunggu di dekatnya, lalu kembali ke jalan Daffodil Street. Sebelum memasuki kereta kuda, ia menoleh ke belakang dan melihat sekilas. Ia melihat Kapten masih berdiri di kegelapan yang bahkan tak terjangkau oleh cahaya bulan.
Ia tampak berpikir dalam diam. Jalanan sepi dan kosong sebelum fajar. Kereta kuda melesat di jalan. Terkadang lurus, terkadang berbelok. Clint sedang merenungkan Lanevus ketika tiba-tiba ia merasa seperti sedang kesurupan. Ia melihat warna di depan matanya menjadi pekat. Merah menjadi lebih merah, hitam menjadi lebih hitam. Persis seperti lukisan cat minyak impresionis. Suasana di sekitarnya melambat. Dan kereta kuda itu seolah memasuki dunia yang asing. Clint meraih charm flaring sun di sakunya dan menodongkan revolvernya. Tepat saat itu, sebuah telapak tangan tulang belulang besar, putih, menjulur melalui jendela kereta dan melemparkan sepucuk surat yang terlipat rapi. Kemudian telapak tangan itu terdorong ke belakang dan menghilang. Pemandangan yang bagaikan lukisan cat minyak itu tiba-tiba kembali normal, sementara kereta masih melaju dengan stabil di jalan. Ini metode surat menyurat yang rahasia. Clint menatap surat itu di samping kakinya, sementara sudut bibirnya berkedut.